Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyun, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Halo-Aleo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan partisipatif dengan judul Tantangan dan Hambatan dalam mewujudkan perencanaan partisipatif. Oke, next. Berdasarkan pasal 28C ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, penyampaian pendapat, dan interaksi merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada di dalam pasal 28C ayat 3 dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Isu partisipasi masyarakat sering diperbincangkan di berbagai wilayah, baik di daerah kota maupun pedesaan. Karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan yang ada. Keberhasilan suatu perencanaan tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Nah, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan agar perencanaan dapat berjalan semestinya. Perencanaan yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu, masyarakat dituntut untuk ikut dalam perencanaan pembangunan tersebut. Perencanaan yang melibatkan masyarakat ini memiliki tantangan dan hambatan untuk mewujudkan perencanaan yang partisipatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sebenarnya partisipatif yang dimaksud. Menurut Keith Davis yang dikutip oleh Santoso tahun 1988, partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan, tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Selanjutnya, hambatan untuk mewujudkan perencanaan partisipatif. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, yang menghambat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan adalah keterbatasan pengetahuan dan wawasan masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat kurang memahami peran serta mereka dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan kurang optimal, karena masyarakat menganggap proses pembangunan yang berlangsung merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Padahal, untuk mewujudkan pembangunan, partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Padahal untuk mewujudkan pembangunan, partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan pembangunan sangat diperlukan, karena tujuan akhir dari perencanaan pembangunan adalah menciptakan pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu kurangnya kesediaan masyarakat. Kesediaan masyarakat yang masih kurang menjadi kendala atau hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan pembangunan.
Adanya pemikiran dari masyarakat bahwa kegiatan musrembang atau perencanaan sebagai salah satu proses perencanaan pembangunan hanya kegiatan tahunan yang bersifat formalitas tanpa adanya realisasi atau perubahan. Kesediaan masyarakat dalam partisipasi pada proses perencanaan pembangunan juga dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrembang atau proses perencanaan. Ketiga yaitu keadaan geografis yang sulit. Kabupaten yang memiliki luas dan letak geografis yang sulit untuk dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas. Beberapa desa dan kecamatan yang berada di pedalaman dan perbatasan provinsi memiliki akses transportasi yang buruk. Juga terdapat kecamatan yang harus melewati jalur air dengan melewati sungai sampai di desa. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak Bapeda dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat yaitu kuantitas SDM pegawai yang rendah. Pegawai yang berada di Bapeda telah memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai, yang telah memiliki kompetensi mengenai perencanaan pembangunan. Di sisi lain, kualitas dan kuantitas SDM di tingkat kecamatan dan desa masih rendah. Jumlah pegawai yang kurang memadai ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan tidak maksimal. Yang kelima yaitu hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi. Next, tantangan untuk mewujudkan perencanaan partisipatif. Untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dengan memecahkan permasalahan yang menghambat perencanaan partisipatif. Demikian isi presentase saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.